Bagaimana cara siswa SMK dapetin guru cantik dengan hukum asumsi Neville Goddard? Video ini spesial Pak Lang buat untuk siswa SMK kelas 11 bernama Iswadi Setiawan yang menanyakan hal ini melalui WA ya. Oke, luar biasa kamu Iswadi. Dan tentunya video ini boleh didengarkan untuk menambah ilmu para siswa SMK dan SMA di seluruh Indonesia. Siapa tahu kamu juga ingin guru cantik sebagai kekasih ya. Mari kita mulai. Di bangku sekolah menengah kejuruan atau sekolah SMA pada umumnya, kamu tidak hanya belajar soal-soal pelajaran, tapi juga mulai mengenali kekuatan emosi dan daya tarik. Perasaan naksir pada guru yang kamu katakan sebagai muda, pintar, menarik, dan ramah, itu adalah dorongan manusiawi yang sangat alami. Karena Pak Lang ini juga pernah SMA, cuma seingatku waktu SMA dulu Pak Lang gurune perempuan tua-tua kabeh ya. Jadi Pak Lang nggak naksir siapapun. Namun kalian harus pahami juga ya, dengan menerapkan hukum asumsi ini ada batasan struktural dan etika yang memisahkan peranmu sebagai siswa dan peran bu guru itu sebagai pendidik. Ini harus diketahui. Dan inilah momen yang tepat untuk memahami, menerapkan ajaran dari Neville Goddard, yaitu hukum asumsi yang saya sebut itu. Apa sih hukum asumsi itu? Hukum asumsi menyatakan bahwa imagination is God. Imajinasi adalah Tuhan. Maksudnya, apapun yang kalian asumsikan dan yakini dalam imajinasi kalian sebagai kebenaran, terlepas dari bukti eksternal yang saat ini, cocok atau enggak, tapi imajinasi itu akan menguat menjadi kenyataan fisik dalam hidup kalian. Seru bukan? Inilah mengapa imajinasi disebut sebagai Tuhan. Namun dalam konteks yang sensitif ini, tujuan kalian yang Pak Lang tetapkan bukanlah memanipulasi guru, ngerjain guru, supaya kembali naksir kamu atau membalas taksiranmu, bukan. Melainkan mengubah keadaan batin atau inner state kalian menjadi pribadi yang setara secara energi dan magnetis dalam menciptakan realitas di mana hubungan yang kalian inginkan itu dapat terwujud secara alami, normal, etis, disetujui banyak orang dan dalam waktu yang tepat. Itu maksudnya. Jadi ini bukan guna-guna, janji pengasihan, semar mesem itu bukan ya. Itu kan manipulasi ya, itu kejahatan itu. Baik, mari kita mulai dari dasar ya. Yang pertama, kalian mesti bisa mengatasi kesenjangan peran dulu. Asumsi pertama yang kalian harus revisi adalah label siswa versus guru. Dalam pikiran kalian, kesenjangan peran, usia, dan status di sekolah adalah penghalang besar. Oleh karena itu, ubahlah konsep diri kalian dulu. Kalian tidak dapat menarik seseorang yang kelihatan pintar dan berintegritas kalau kalian mengasumsikan dirimu hanyalah siswa ingusan, anak kecil, apalagi kalau nilainya jelek lagi, wah nggak bisa. Jadi mulai sekarang asumsikan dirimu sebagai pribadi yang berharga, cerdas, berwawasan, dan memiliki tujuan yang jelas, ya, selaras dengan visi hidup kalian. Tunjukkan bahwa kalian adalah pria muda yang sedang berkembang menuju versi diri yang paling maksimal, paling unggul. Gunakan teknik afirmasi untuk meneguhkan hal itu. Misalnya, saya adalah magnet bagi koneksi yang cerdas dan mendalam. Saya adalah pria muda yang berintegritas dan memiliki masa depan yang cerah. Kualitas diri saya melampaui usia saya. Nah, gitu ya afirmasinya ya. Atau buat sendiri sesuai dengan kata-kata yang kalian suka. Nah, berikutnya, kalian harus fokus pada kualitas yang setara dengan bu guru yang kalian taksir itu. Bukan kekurangan kalian ya. Ibu guru kalian kan menarik karena kualitasnya ya. Ramah, pintar, masih muda. Untuk menarik perhatian dia, kalian harus menaikkan vibrasi hingga setara dengan kualitas tersebut. Tunjukkan kepintaran kalian dalam pelajaran. Fokus pada pengembangan diri, baca buku misalnya, perluas wawasan di luar kurikulum, ikut ekstrakurikuler, ya, atau ikut kegiatan kampung, atau apapun juga yang positif. Tunjukkan kedewasaan dalam bersikap di kelas maupun di sekolah secara umum. Jadilah siswa yang membuat bu guru itu kagum karena potensi dan karaktermu. Dan inilah teknik asumsi untuk menarik bu guru itu ke dalam hidupmu, menjadi kekasihmu. Dalam pengajaran Neville Goddard ini, memanifestasikan bu guru tadi artinya mengubah konsep dirimu dalam hubungan dengan orang tersebut. Maka kalian perlu menciptakan adegan akhir
atau the and sin yang etis ya, adegan akhir yang etis, yang baik. Pikiranmu hendaklah jangan berfokus pada bagaimana kamu mengajaknya kencan atau kapan berkencan, bukan ya. Neville mengajarkan kamu harus langsung melompat ke akhir cerita yang menyiratkan keinginan kamu telah selesai atau telah terpenuhi. Jadi setiap malam pada saat kondisi SATS atau state akin to sleep, setengah tertidur, kriip-kriip mau bablas turu, ciptakan adegan imajinatif dalam pikiranmu yang menyiratkan bahwa kamu dan bu guru cantik itu berada dalam hubungan yang harmonis, hubungan yang mesra, dan sudah tidak lagi dalam konteks guru dan siswa. Ingat baik-baik, sudah tidak lagi dalam konteks guru dan siswa, tapi sebagai sepasang kekasih. Nah, contoh adegannya seperti ini. Bayangkan kalian berdua sedang duduk di kafe di luar lingkungan sekolah, misalnya ngobrol sebagai pasangan kekasih. Bayangkan dia meraih tanganmu sambil berkata, "Aku bangga dengan semua yang kamu capai. Aku tidak percaya dulu kita hanya guru dan murid, sekarang kita menjadi pasangan kekasih. Dan kita sebentar lagi akan menikah." Fokuslah ya sedulur pada perasaan kebanggaan, kehangatan sentuhan dan kepastian bahwa semua batasan telah terlampaui dengan baik. Ulangi adegan itu berulang-ulang sampai kamu tertidur dalam perasaan lega dan munculnya kepastian bahwa realitas ini benar-benar sudah ada dalam dirimu. Apa yang terjadi kemudian? Begitu kamu telah mengasumsi dan merasakan realitas akhir itu, alam semesta ini akan mulai mengatur yang disebut bridge of incident, serangkaian kejadian, yang tujuannya adalah untuk membawa kamu dari realitas saat ini ke realitas yang kamu inginkan. Namun dalam hal ini, kamu jangan pernah bertanya tentang caranya bagaimana ya. Tugas kamu bukan untuk mencari cara agar dia meninggalkan pekerjaannya terus ikut kamu, bukan. Tugas kamu adalah mempertahankan asumsi akhir saja bahwa kamu sudah bersama-sama berdua sebagai pasangan kekasih yang bahagia. Itu saja. Mungkin saja realitas terwujud setelah kamu lulus ya secara etis dan benar. Atau bu guru itu pindah pekerjaan, atau kalian bertemu di luar sekolah secara kebetulan setelah kamu menjadi alumni yang sukses. Bisa saja. Biarkan takdir yang mengatur jalannya. Tindakan kamu adalah mempertahankan keyakinan itu, mempertahankan hasil akhir itu dalam pikiran dan hatimu. Sedulur, sedulur atau anak-anak ya, anak-anak semua, kayak ini Pak Guru, ini Pak Lang jadi Pak Guru. Anak-anak semua dalam konteks guru dan siswa, integritas dan etika sangatlah penting. Betul? Neville Goddard tidak mengajarkan manipulasi yang merusak etika. Sekali lagi tak tekankan ini. Hukum asumsi bukan soal manipulasi, bukan. Jadi tidak pernah di sini ada ajaran yang melanggar etika. Goddard mengajarkan agar kalian memanifestasikan cinta yang selaras dengan kebahagiaan tertinggi bagi semua pihak. Oleh karena itu, selama berada di lingkungan sekolah, kalau seperti ini di SMK ya, peran kamu ya sebagai siswa dan bu guru itu perannya sebagai guru. Kamu harus pahami itu, hormati dia sebagai guru. Tunjukkan rasa hormat yang mendalam, jadilah kamu siswa terbaiknya, terutama juga di dalam pelajaran yang diampu. Ambil kesempatan untuk berinteraksi secara cerdas dalam konteks pelajaran. Ini adalah cara untuk menunjukkan nilai diri kamu yang sebenarnya, bukan dengan pendekatan yang tidak profesional, ngirimin pesan cinta, ngirimin surat cinta, ngirimin coklat, aduh, jangan dulu yang begitu-begitu, jangan ya. Oke, lalu berikutnya Pak Lang akan bicara tentang hukum asumsi dan ketekunan dalam perasaan. Ketekunan ini penting sekali ya anak-anak semua, supaya bu guru itu akhirnya benar-benar menjadi milik kalian. Ada satu praktik yang disebut praktik I remember when. Ini adalah praktik yang kuat untuk memperkuat asumsi kalian. Secara internal, ya dalam pikiranmu, katakan pada diri sendiri, saya ingat dulu ketika dia hanya seorang guru di kelas saya. Dan sekarang lihatlah, kita sekarang bergandengan tangan mesra sebagai pasangan kekasih. Ulangi narasi itu dalam pikiranmu, ulangi terus ya. Mengapa teknik ini efektif? Ayo, mengapa? Sebab kalian menggunakan mekanisme memori untuk memproyeksikan realitas yang kamu inginkan ke masa lalu dan membuatnya terasa seperti fakta yang sudah terjadi. Begitu ya anak-anak semua, semoga paham ya. Kalau kurang paham, tulis di kolom komentar apa yang menjadi ketidakpahamanmu. Nanti Pak Lang akan jelaskan. Nah, kita sampai pada penutup dari pelajaran ini ya anak-anak ya.
Sebagai penutup, Pak Lang akan tegaskan sebagai berikut. Cinta sejati, terutama yang melibatkan perbedaan status atau usia, seperti kalian sekarang ini, membutuhkan kesabaran ekstra, kematangan, dan keyakinan mutlak, ya, keyakinan mutlak pada diri sendiri. Law of Assumption Neville Goddard ini bukanlah alat untuk memaksa waktu, sekali lagi bukan alat manipulasi ya. Ini adalah alat untuk memastikan hasil akhir, ya, memastikan hasil akhir terjadi. Kapan terjadinya itu terserah Tuhan. Fokuslah kalian untuk menjadi pria muda yang luar biasa, baik di sekolah maupun dalam pengembangan karakter. Kembangkan kecerdasan, integritas, dan tujuan hidupmu. Dengan berfokus menjadi yang terbaik dan secara konsisten mengasumsikan adegan akhir yang indah dan etis, tidak melanggar norma-norma masyarakat, kalian mengaktifkan hukum asumsi Neville Goddard ini. Ada satu hal yang pasti, realitas eksternal kalian harus tunduk pada keyakinan internal kalian. Pertahankan asumsimu bahwa cinta ini sudah menjadi milikmu. Dan biarkan dunia yang mengatur bagaimana cinta itu terwujud pada saat yang paling sempurna dan bermartabat. Demikian pelajaran Pak Lang. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Iswadi Setiawan dan juga memberi inspirasi bagi teman-teman SMA semua, para siswa semua yang sedang naksir gurunya dan ingin mendapatkan cinta dari sang guru. Salam seger waras.